Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Mayada Oktaviani. Saya berasal dari sekolah MTSN 2 Kota Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita legenda Rumah Panjang Lu yang berasal dari Kalimantan Timur. Legenda ini saya peroleh dari buku Cerita Rakyat dari Kalimantan karya James Dananjaja yang diterbitkan pada tahun 1993 oleh penerbit Grasindo. Buku cerita ini termasuk dari salah satu koleksi perpustakaan MTSN 2 Kota Palangkaraya. Ketika dunia masih sepi penduduknya, di sebuah desa bernama Tenukung Renayas, hiduplah dua orang laki-laki bernama Aji dan Kilip. Desa Tenukung Renayas berarti keadaan yang serba kosong dan sepi. Oleh karena merasa tidak puas dengan keadaan hidupnya, mereka pun bermufakat untuk mencari ilmu pengetahuan ke daerah lain. Daerah yang akan mereka tuju ini bernama Telengka Bawon Tatau. Mereka berjalan bersama-sama hingga di persimpangan jalan mereka berselisih pendapat mengenai arah. "Aku pikir kita harus jalan ke arah kiri," ucap Aji. "Kau salah, jalan ke arah kanan adalah jalan yang benar," ucap Kilip mencoba untuk meyakinkan Aji. Oleh karena berbeda pendapat, akhirnya mereka mengambil jalan yang ke arah yang berbeda. Aji berjalan ke arah kiri, sedangkan Kilip berjalan ke arah kanan. Dan ternyata jalan yang dipilih Kilip adalah jalan yang benar. Di ujung jalan itu terdapat Telengka Bawon Tatau. Di sana ia menemukan hal-hal baik, menyenangkan, serta membawa kebahagiaan. Sedangkan jalan yang dipilih Aji adalah jalan yang salah. Jalan di mana ia menemukan hal-hal buruk, membawa kemalangan serta kematian bagi manusia. Sesampainya di tempat masing-masing, baik Aji maupun Kilip disambut oleh pesta-pesta besar. Mereka dijamu oleh tuan rumah masing-masing. Lalu mereka diajarkan cara membuat rumah panjang lu yang benar. Serta mereka diajarkan adat istiadat, kesenian, dan upacara. Agar maksud, pengetahuan yang mereka peroleh ini dapat mereka terapkan di tempat asalnya ketika kembali nanti. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu lagi di persimpangan jalan, tempat di mana mereka dahulu berselisih pendapat. Mereka masing-masing bercerita tentang pengalaman mereka yang ternyata sangat berbeda. "Hei, kenapa raut wajahmu muram sekali?" Kilip bertanya kepada Aji. "Kau harus tahu bahwa tempat yang aku tuju selalu dipenuhi dengan kesedihan," jawab Aji. "Hah? Bagaimana bisa? Aku menemukan tempat yang setiap harinya selalu berbahagia," ucap Kilip terkejut. Sesampainya di Tenukung Renayas, baik Aji maupun Kilip, mereka mendirikan rumah panjang lu sesuai dengan bentuk yang pernah mereka lihat. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, mereka menirukan semua adat istiadat dan tingkah laku sesuai dengan hasil peninjauannya ke daerah lain dahulu. Kebiasaan yang ditunjukkan oleh kedua rumah panjang ini sangat bertolak belakang. Jika pada rumah panjang Kilip selalu dimeriahkan oleh pesta-pesta besar yang menggembirakan sesuai dengan yang dia pelajari dahulu. Sedangkan rumah panjang Aji yang dipertunjukkan adalah upacara-upacara sedih dan kematian sesuai juga dengan apa yang dia pelajari dahulu. Nasib kedua rumah panjang ini sangat bertolak belakang. Jika pada rumah panjang Kilip selalu dipenuhi dengan kegembiraan, rumah panjang Aji selalu dirundung dengan kesedihan. Nah, itulah tadi cerita legenda Rumah Panjang Lu yang berasal dari Kalimantan Timur. Menarik bukan? Tentu saja.
kisah ini sangat menarik karena mengandung amanat bahwa kita sebagai manusia tidak boleh merasa puas dengan keadaan hidup kita, melainkan kita harus berusaha untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Namun, ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, hendaklah kita berhati-hati dalam memilih caranya dan tujuannya, agar kita tidak menyesal dan susah di kemudian hari seperti yang Aji alami. Nah, itulah cerita yang saya bawakan tadi. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.